Perkenalkan, nama saya Sutisna, mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi. Nah, saat ini saya berada di kampung. Meskipun saya tinggal di lingkungan kampung, saya tetap merasakan bagaimana derasnya arus informasi dan tren yang berkembang melalui media sosial. Hampir setiap hari kita disuguhkan berbagai konten tentang gaya hidup, pencapaian barang-barang terbaru hingga tren yang sedang viral. Dari situ muncul sebuah fenomena yang saat ini sangat dekat dengan generasi muda, khususnya mahasiswa, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan takut tertinggal, takut tidak ikut tren, atau takut dianggap tidak relevan ketika melihat orang lain melakukan sesuatu yang populer. Perasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar terhadap cara kita berpikir dan juga bertindak. Misalnya, ketika melihat teman-teman di media sosial membeli gadget terbaru, nongkrong di tempat yang sedang viral, menggunakan outfit terbaru, atau memamerkan pencapaian mereka. Tanpa disadari, kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa hidup saya tidak seperti mereka? Atau apakah saya itu tertinggal? Padahal yang kita lihat di media sosial itu seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Kita tidak terlihat perjuangan, kesulitan, atau proses yang mereka alami. Namun, karena terus-menerus melihat konten-konten tersebut, kita bisa merasa kekurangan, bahkan kurang, merasa tertinggal, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Cukup, cukup, cukup kalian pamer-pamernya. Aku juga pengen pamer. Cuma gak ada yang bisa aku pamerkan. Sebagai mahasiswa, fenomena ini sangat penting untuk diperhatikan. Di Indonesia, budaya konsumtif udah kayak jadi kebiasaan yang susah dihilangin. Sejak kecil, kita sering dikasih gambaran bahwa kesuksesan itu terlihat gitu. Contohnya, lo nggak dianggap berhasil kalau lo belum punya mobil, rumah, atau barang-barang mahal lainnya. Dan ironisnya, pola pikir ini makin diperkuat sama lingkungan sekitar. Misalnya, di tongkrongan kalau lo masih pakai HP Android, sedangkan teman-teman lo udah pakai iPhone, paling nggak kebanyakan orang cenderung merasa minder gitu. Hal-hal kayak gini bikin orang akhirnya ngerasa harus ikut-ikutan, walaupun sebenarnya finansial mereka belum siap gitu. Budaya konsumtif ini makin parah sejak dunia digital makin berkembang. Lo lihat temen lo update di media sosial pakai barang-barang mahal, bisa beli ini itu yang lo nggak punya, otomatis ada dorongan dalam diri lo buat ngikutin. Padahal kita nggak pernah tahu apakah mereka juga ngutang buat semua itu atau emang beneran mampu gitu. Dan disinilah paylater masuk jadi solusi instan. Mereka yang awalnya ragu-ragu jadi berani belanja lebih dari kemampuan cuma demi gengsi sosial. Media sosial bukan cuma tempat buat berbagi momen, tapi juga jadi ruang buat menunjukkan status sosial. Ada yang memaksakan diri membeli barang di luar kemampuan ekonomi agar terlihat mengikuti tren. Ada yang merasa cemas jika tidak membuka media sosial selama beberapa jam. Bahkan ada juga yang kehilangan fokus terhadap tujuan utamanya sebagai mahasiswa karena terlalu sibuk mengejar pengakuan di dunia digital. Saya sendiri pernah merasakan bagaimana media sosial itu membuat seseorang merasa bahwa semua orang sedang menuju lebih cepat dari dirinya. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan, kemampuan, dan tujuan yang berbeda. Karena itu, kita tidak bisa menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar untuk menilai kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat fenomena FOMO ini bukan hanya sebagai tren sosial, tetapi juga melalui perspektif nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa fenomena FOMO ini perlu dibahas melalui perspektif Pancasila? Karena pada dasarnya Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman moral dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Salah satu nilai yang sangat relevan dengan fenomena FOMO adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila tersebut terkandung nilai kesederhanaan, keseimbangan hidup, tanggung jawab, serta tidak berperilaku konsumtif secara berlebihan. Sayangnya, FOMO seringkali membuat seseorang itu kehilangan keseimbangan tersebut.
Ketika seseorang terlalu fokus antara terlihat lebih baik dari orang lain, membeli sesuatu hanya karena tren, atau merasa harus mengikuti semua hal yang sedang viral, maka secara tidak langsung ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Selain itu, nilai Pancasila juga mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang mandiri dan memiliki prinsip. Nah, mahasiswa seharusnya tidak mudah diombang-ambingkan oleh tekanan sosial maupun tekanan digital. Jika kita terus membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain di media sosial, maka kita akan sulit menemukan jati diri kita sendiri. Kita akan sibuk mengejar validasi dari orang lain, padahal lebih penting adalah membangun kualitas diri. Pancasila mengajarkan bahwa keberhasilan bukan diukur dari seberapa banyak barang yang kita miliki, seberapa sering kita mengikuti tren, atau seberapa populer kita di media sosial. Keberhasilan diukur dari bagaimana kita menjadi seseorang manusia yang bertanggung jawab, bermanfaat, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Karena itu, menurut saya, FOMO bukan hanya persoalan teknologi atau media sosial, tetapi juga persoalan karakter, dan karakter tersebut dapat dibentuk melalui nilai-nilai Pancasila. Bagaimana saya menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Saya menyadari bahwa hal paling penting adalah memiliki kontrol diri. Salah satu hobi saya adalah dunia otomotif, khususnya untuk motor Satria FU. Di dunia otomotif ini sendiri, fenomena FOMO juga sangat mudah ditemukan. Kita sering melihat motor dengan modifikasi terbaru, part yang sedang viral, atau tren yang membuat kita terasa harus mengikuti agar tidak dianggap ketinggalan. Banyak orang yang bertanya kepada saya, mengapa saya tidak mengganti motor atau mengikuti semua tren modifikasi yang sedang populer? Jawaban saya itu cukup sederhana. Bagi saya, merawat Satria FU yang saya miliki adalah cara saya untuk tetap membumi dan menghargai apa yang sudah saya punya. Saya lebih memilih merawat komponen yang ada dengan tangan sendiri daripada terus-menerus membeli sesuatu yang mungkin hanya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Namun, saya juga tidak menutup diri untuk membeli part baru. Bedanya, saya membeli part tersebut bukan untuk sekedar gaya-gayaan atau mengikuti sebuah tren saja. Saya membeli part sebagai modal untuk membuat konten affiliate. Sebelum membeli, saya akan melakukan riset terlebih dahulu. Saya akan mempelajari fungsi part tersebut, cara pemasangan, berlebihan, dan kekurangannya. Lalu, saya membuat konten yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan cara ini, hobi yang saya miliki tidak hanya menjadi sebuah hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana belajar dan menghasilkan uang yang saya keluarkan untuk membeli part dapat kembali melalui penghasilan dari konten yang saya buat. Saya belajar melakukan riset, belajar komunikasi, belajar membuat konten, dan belajar mengenai etika dalam berbisnis digital. Buset nih motor gua kenapa nggak bisa di starter ya guys ya. Nah tiap mau berangkat starter itu berat banget cuy. Kadang harus di starter manual baru mau hidup. Ternyata masalahnya itu ada di bagian aki yang udah mulai soak. Nah akhirnya gua ganti pakai aki Dynavolt Nano Gel MJ5L BSC. Kapasitasnya itu 5 ampere dengan 190 cca. Bikin starter itu jauh lebih enteng dan pastinya responsif. Yang paling enak itu tinggal pasang karena PNP buat motor Satria FU. Sekarang tinggal ditekan aja starter juga langsung nyala cuy. Jadi lebih tenang buat dipakai harian maupun motor yang udah dimodifan. Buat kalian yang mau upgrade juga di bagian aki kayak si Kijo ini, langsung aja cek ranjang kuning gua ya guys ya. Kalian pernah nggak pas motor dipakai di kecepatan tinggi atau lagi bawa barang berat, bagian belakang itu masih terasa jeduk atau mantul-mantul? Gue juga sempat ngerasain hal yang sama kayak gitu. Apalagi pas ketemu jalan yang nggak rata, motor itu jadi terasa kurang anteng. Makanya gue sekarang coba shock breaker merek Fastbike ini. Ada preload buat menyesuaikan kekerasan per sesuai beban, ribbon supaya motor nggak memantul berlebihan, dan kompresi untuk mengatur respon redaman cuy. Dengan fitur selengkap ini dan harganya masih ramah dana pelajar, langsung aja cek ranjang kuning kalau kalian mau cuy. Saya juga belajar membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan.
Ketika kita melihat plat motor yang sedang viral, saya selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini atau saya hanya takut dianggap tertinggal? Pertanyaan sederhana ini ternyata sangat membantu saya untuk mengambil sebuah keputusan dengan lebih bijak. Jika kita melihat lebih jauh, sebenarnya nilai-nilai Pancasila dapat menjadi rem atau pengendali dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila tidak melarang kita untuk maju, berkembang, memiliki barang yang berkualitas. Nah, yang ditekankan adalah kesadaran dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Gaya hidup yang berlandaskan Pancasila adalah gaya hidup yang mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Gaya hidup yang memahami kapan kita perlu membeli sesuatu dan kapan kita perlu menahan diri demi tujuan yang lebih besar di masa depan. Pancasila mengajarkan bahwa manusia yang baik bukanlah manusia yang mengikuti semua tren, melainkan manusia yang mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Jika kita sudah memiliki pondasi ini, maka kita tidak akan mudah panik ketika tertinggal tren. Kita tidak akan mudah merasa rendah diri ketika melihat pencapaian orang lain, karena kita tahu apa yang sedang kita bangun dan kemana tujuan hidup kita. Jadi ketika kalian menghasilkan sebuah uang, jangan langsung dikasih tahu ke semua orang ya. Ini salah satu penyesalan gue pribadi juga dulu. Gue dulu pas baru ngasilin beberapa juta pertama gue langsung kasih tahu ke semua teman gue, ya gue punya penghasilan. Itu jadi sebuah pressure buat gue pribadi. Jangan pernah kasih tahu income lu itu ke semua orang ya, karena kalau lu kasih tahu income lu ke semua orang, mereka itu either bakalan iri karena income lu itu di atas mereka, terusnya mereka mau coba narik lu ke bawah atau coba jatuhin lu gitu ya. Jadi jangan pernah kasih tahu income lu ke semua orang, karena sejak lu kasih tahu semuanya itu berubah. Semuanya itu jadi ada pressure. Setiap kali lu pergi jalan makan, orang itu expect buat bayarin lu, karena mereka itu income-nya tuh lebih kecil daripada lu. Makanya mereka expect buat udah bayarin lah lu. Yang seharusnya kalian pamerin itu adalah skill kalian bisa ngapain, lu bisa kerjain apa, prestasi lu. Oh, flexing itu sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Oke. Karena orang miskin, flexing itu biasanya hanya terjadi di orang miskin. Kenapa gitu? Karena orang miskin selalu berusaha untuk terlihat kaya, sedangkan orang kaya selalu berusaha untuk terlihat miskin. Kenapa? Karena kalau orang kaya, kalau terlihat kaya, nanti pajak datang, kan banyak orang iri hati, banyak orang yang nggak suka sama kita, mencelakai keluarga kita. Nah, daripada kita flexingin gitu, mending kita stay silent gitu loh. Kita kaya tapi yang tahu kita aja, nggak usah kita ombar-ombarkan ke. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa fenomena FOMO merupakan tantangan nyata bagi generasi muda saat ini, khususnya mahasiswa. Namun, FOMO tidak harus selalu berdampak negatif. Jika kita memiliki prinsip yang kuat, kita dapat mengubah rasa takut tertinggal menjadi motivasi untuk berkembang, belajar, dan juga berkarya. Sebagai mahasiswa, jangan biarkan rasa FOMO membuat kita kehilangan jati diri dan melupakan tujuan utama kita sebagai pelajar. Sukses bukanlah tentang siapa yang paling cepat mengikuti tren, tetapi tentang siapa yang paling konsisten membangun dirinya sendiri. Mari kita menjadi mahasiswa yang cerdas dalam memilih mana yang perlu diikuti dan mana yang perlu diabaikan. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi mahasiswa yang mandiri, kreatif, produktif, dan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa banyak tren yang kita ikuti, tetapi oleh seberapa kuat kita memegang prinsip hidup yang kita yakini. Saya Sutisna
mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Mari terus berkarya dengan cara kita sendiri tanpa harus kehilangan jati diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.